Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Saudaraku kekasih Tuhan, mengawali ibadah kita saat ini dengan bacaan dari Roma 8 ayat yang ke-35 demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat yang pertama. Kita menundukkan kepala dalam pengakuan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih karena telah memberi berkah dan penyertaan yang melimpah. Sehingga pada kesempatan pagi ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Dan juga kami ucapkan terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu meskipun kami banyak dosa. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itulah Tuhan, semua dosa-dosa yang kami tanggung. Dan sekarang kami sadar, perbuatan itu mendukakan Engkau. Namun Tuhan, kami yakin Engkau Tuhan kami yang Maha Pengampun,
Tuhan kami yang Maha Pengasih, dan Engkau pula Tuhan yang akan selalu membimbing langkah-langkah kami agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Mengundang bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dinyatakan oleh Tuhan seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaatnya di Efesus, yang ditulis dalam surat Efesus 3 ayat 18 sampai 21a. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai 21a demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, bahkan siap sedia melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terlebih dahulu mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kalau kami boleh mensyukuri atas setiap kesempatan waktu berkat yang tercurah dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kembali kami juga hendak bersama-sama belajar memahami akan karya yang Engkau nyatakan bagi dunia. Biarlah Engkau membuka mata batin kami, telinga pemikiran dan kehidupan kami. Engkau urapi dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menyimpannya dan coba melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan urapi, akan Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat berkata-kata bukan hanya keluar dari mulutnya sendiri, tetapi hikmat Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai 21. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 21. Ada dua perikop yang hendak kita gumuli bersama pagi hari ini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur. Haleluya.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berharap kita semua masih memiliki semangat untuk berjuang menuntaskan perang kita melawan COVID-19. Tetap jaga prokes, jangan terlalu takut, jangan pernah panik, karena itu akan menurunkan imun kita. Semangat, karena Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, memandang pergumulan dengan benar. Memandang pergumulan dengan benar. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak menunjukkan dua hal kepada kita semua. Yang pertama, saya menunjukkan gambar ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara temukan dari gambar ini? Cepat. Ya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa gambar ini adalah gambar perempuan tua. Janggutnya ada, mulutnya ada, hidungnya ada. Tetapi tidak sedikit orang mengatakan dan menemukan di sini gambar seorang gadis cantik, dagunya, hidungnya, matanya, lalu dia memakai mahkota. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang hendak saudara-saudara katakan dengan roti ini? Roti ini bulat, bundar, masih utuh, hitungannya 1. Oke, sekarang saya hendak memecahkannya. Iya. Apa yang akan saudara katakan dengan roti ini? Saya percaya bahwa ada orang yang mengatakan bahwa roti ini tinggal separuh. Tetapi saya juga percaya bahwa tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa roti ini masih separuh. Mengapa saya menunjukkan dua hal kepada kita saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata cara pandang kita, cara berpikir kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tergantung dari sisi mana dia melihatnya. Ada yang melihat dari sisi yang lebih sempit, tetapi ada yang melihat dari sisi yang lebih luas dari itu. Tergantung juga dari kacamata yang kita pakai. Ada yang memandang dengan kacamata yang positif. Namun tidak sedikit orang yang memandang dengan kacamata negatif. Sehingga konon kabarnya ketika orang melihat gambar ini dan menemukan sosok perempuan tua, konon kabarnya nih, semoga tidak benar, bahwa orang itu mengalami pesimisme. Ada kacamata negatif di sana, seolah-olah kehidupannya hendak segera berakhir. Tetapi bagi orang yang mengenakan kacamata positif, konon kabarnya menemukan bahwa di dalam gambar ini terdapat perempuan cantik. Artinya masa depan itu masih sangat panjang untuk dijalani. Demikian pula dengan roti yang saya tunjukkan tadi yang separuh ini. Orang yang mengatakan tinggal separuh, artinya dia mengenakan kacamata negatif. Tinggal separuh. Mana bisa dibagi-bagi lagi? Tetapi bagi orang yang mengenakan kacamata positif akan mengatakan bahwa roti ini masih separuh. Artinya roti ini masih mendatangkan manfaat bagi siapapun yang kelaparan, walau nanti akhirnya dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya perbedaan cara pandang itu juga terjadi
pada bacaan kita pagi hari ini. Yohanes 6 ayatnya yang ke-1 pertama sampai 21. Dan kalau kita mencoba mengingat ulang khotbah minggu lalu tanggal 18 Juli 2021 yang mengambil dari Markus 6 ayatnya mulai yang ke-30. Settingnya sama pemikiran saya, hanya sedikit perbedaan saja. Saya hendak mengajak ke sana. Latar belakang perbedaan pandangan itu bisa terjadi ketika saudara-saudara memperhatikan apa yang tertulis dalam ayat yang ke-31 dari Markus 6. Bagian-bagian tengah sampai ke belakang. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Dan bagian terakhir, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nampaknya ayat di dalam Markus ini hendak mengatakan kepada kita bahwa mereka dalam kondisi capek nih. Capeknya luar dalam. Menghadapi banyak orang, menghadapi tugas pelayanan, pekerjaan yang nampaknya menyita waktu dan tenaga mereka. Sehingga sampai-sampai mereka tidak makan, kan begitu. Dan itulah nampaknya yang menjadikan mereka yang berharap ngaso, berharap istirahat, berharap jangan diganggu lagi deh tentang persoalan orang-orang itu. Mereka menganggap bahwa orang-orang itu urusannya dengan kita apa? Saudara bukan, sanak bukan, famili bukan, murid-murid Yesus pun bukan. Ternyata harapan mereka untuk ngaso, untuk istirahat tadi tidak bisa juga. Kembali kita memperhatikan apa yang tertulis dalam Yohanes 6, terlebih ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus. Bahkan lebih lanjut dikatakan jumlah mereka di dalam ayatnya yang ke-10 kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Laki-laki doang. Belum yang perempuan, belum anak-anaknya. Sehingga mereka berpikir kok ora iso istirahat. Mung butuh tenang sebentar saja kok masih diributin oleh banyak orang, bahkan 5.000 orang. Bukan hanya 1-2. Sehingga menurut saya sangat wajar, saudara, ketika lalu muncul pandangan yang berbeda antara para murid dengan Tuhan Yesus. Walaupun tentu ada syarat. Ketika orang mengikut Yesus harus memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan Yesus. Lalu perbedaan cara pandang itu terletak di mana, Ibu, Bapak, dan saudara? Kita memperhatikan di ayatnya yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ada nada pesimis di sana. Apa ya cukup duit yang 200 dinar ini untuk menghidupi mereka yang 2.000 lebih, 5.000 orang banyaknya. Mereka berhitung mana cukup memberi makan sebanyak ini. Bisa jadi kita tidak akan pernah mengalami keuntungan tetapi kerugian. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus
tidak memberikan jawab apapun, tetapi di ayat yang ke-10, suruhlah orang-orang ini duduk. Kita bisa membayangkan saudara-saudara, di tengah keletihan yang sama antara Yesus dengan para murid, capeknya juga luar dalam, tetapi nampaknya kita juga masih dibawa kepada Markus 6 ayatnya yang ke-34 bagian bawah. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak menghitung berapa ratus yang harus keluar, berapa ribu duit yang harus keluar, karena tergerak oleh belas kasihan. Yesus, cara pandangnya berangkat dari belas kasihan. Yang kedua, saudara, ada murid Yesus yang bernama Andreas, saudara Simon. Sekilas dia memiliki pandang positif, menunjukkan kepada Yesus bahwa ini loh, ada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi nampaknya optimismenya itu digagalkan oleh pemikirannya sendiri, pandangannya sendiri, dengan mengatakan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas menganggap bahwa itu semua tidak akan pernah mencukupi. Dia lebih melihat untung ruginya daripada manfaatnya. Wong cuma 5 kok. Gimana bisa bermanfaat bagi mereka? Tetapi nampaknya Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang ada di hadapannya itu pasti ada manfaatnya. Bahkan ketika di ayat yang ke-11 bagian terakhir, sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan kenyang nih. Tuhan Yesus berhasil menunjukkan ini loh. Walaupun hanya 5, tetapi juga bermanfaat bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang ada di hadapannya, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, 5 roti jelai dan 2 ikan, dengan ucapan syukur, disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus tetap mau berbagi dari apa yang dimiliki. Tuhan Yesus tetap mengucap syukur dari apa yang ada padanya. Dan tentu cara pandang inilah yang bisa menjadikan orang lain tertular oleh apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang pada waktu itu merasakan ketakutan. Karena bagaimanapun juga ada tradisi di dalam kehidupan masyarakat Yahudi atau Israel ketika itu. Kalau mereka bepergian kemana-mana, mereka pasti membawa bekal. Tetapi bekal itu untuk diri mereka masing-masing. Dan saat mereka harus berkumpul dengan banyak orang, ada pemikiran bahwa bekal saudaraku di sebelah kanan, di sebelah kiriku sudah mulai habis. Bekalku masih. Tetapi kalau aku ambil bekalku, lalu aku makan sendiri, bagaimana perasaan saudara kanan kiriku? Ada ketakutan untuk berbagi ketika itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan, lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, Tuhan Yesus hendak menunjukkan ini loh yang hanya 5 akan dibagikan sekarang ini. Saya memastikan bahwa mereka juga terbuka hatinya. Mereka yang tadinya enggan, yang tadinya takut untuk berbagi, mulai mengeluarkan apa yang dia miliki untuk dimakan, bahkan dibagi dengan kanan kirinya.
Itulah teladan yang lalu dilakukan oleh mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketakutan seringkali menjadi hambatan seseorang untuk berbagi. Ketakutan adalah hal yang paling mendasar dari seseorang untuk berbagi, walaupun ada kerinduan untuk berbagi itu sendiri. Ketakutan membuat seseorang sulit untuk melepaskan kemelekatannya kepada harta yang dimilikinya. Banyak orang enggan berbagi karena takut dirinya kekurangan. Namun cara pandang orang yang memberi mereka mempercayakan pemeliharaan kepada Tuhan. Tuhan yang tetap akan menjaga hidupnya. Tuhan akan memeliharakan kehidupannya sekalipun harta yang dimilikinya dilepaskan untuk orang lain. Dan nampaknya inilah yang berlanjut pada kisah yang bersambung pada ayat yang ke-16 sampai 21. Lagi-lagi ketakutan membuat cara pandang murid-murid salah kepada gurunya. Mereka memandang yang di hadapannya bukan gurunya, bukan Tuhan Yesus. Mungkin dia menganggap bahwa itu hantu laut, penguasa laut yang hendak mengganggu mereka, hendak menghancurkan, membinasakan mereka. Padahal mereka juga baru saja melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mampu menggerakkan hati banyak orang untuk lalu berbagi. Membuka hati dari ketakutan untuk peduli kepada orang lain. Sehingga sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil kalau gurunya yang mampu melakukan mukjizat itu mampu juga berjalan di atas air. Sehingga Tuhan Yesus menenangkan mereka dan kembali memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kuasanya. Jangan takut, aku inilah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang tentu sejalan dengan apa yang dituangkan dalam bacaan pertama dari 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-42 sampai 44. Yang menceritakan kisah Elisa yang memberikan makan 100 orang pada waktu ada kelaparan yang melanda. Cara pandang Elisa juga berbeda dengan cara pandang murid-muridnya. Karena di sana hanya ada 20 roti jelai serta gandum. Yang mestinya itu diperuntukkan bagi Elisa. Tetapi Elisa tidak menutup pintu berkat. Dia membukanya, lalu dia mau berbagi kepada 100 orang, walau 20 roti jelai. Tetapi toh yang sedikit itu ternyata masih bermanfaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sujudnya Paulus berdoa agar umat memiliki cara pandang Kristus. Di depan saya katakan bahwa ketika kita sudah sepakat untuk menjadi murid Yesus, cara pandang kita pun harus berubah. Cara pandang kita adalah cara pandang Kristus. Ketika Kristus menetap di hati kita, maka kita bisa melihat cara pandangnya, yaitu kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Sehingga saudaraku, mari pakailah cara pandang Kristus untuk melihat setiap persoalan yang ada dan melangkah menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan.
yang seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan Paulus menutup doanya dengan pujian. Doksologi ini menunjukkan iman Paulus bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan dan kita pikirkan. Dia tidak sulit untuk dipahami sejauh manusia mengerti cara pandang yang dipakai oleh Kristus. Dan hendaklah kita, kalau sampai dengan hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati COVID-19, mari kita pun bercara pandang Kristus yang optimis, yang positif. Bahwa di balik badai hujan itu akan segera datang pelangi. Dengan peristiwa yang seperti ini, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat kita galau, takut, khawatir, di balik itu kita diajak untuk peduli kepada sesama kita. Kita diajak untuk terus hidup sehat. Kita diajak untuk tidak sembrono menghadapi situasi kehidupan ini. Kita diajak untuk menjaga orang lain juga supaya mereka pun tetap sehat. Dan oleh sebab itu, mari kembali kita memiliki cara pandang yang benar di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Terus semangat, terus berjuang. Sebab Tuhan mengiring langkah kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tegap melangkah menjalani hari-hari panjang yang sulit ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, senantiasa kami naikkan syukur di hadapan Tuhan, karena berkat-Mu yang tidak pernah terputus dan terhenti sampai dengan hari ini. Walaupun di samping itu kami juga merasakan kesedihan, keprihatinan, penderitaan, karena sudah sekian lama kami harus menanggung beban. Setiap saat kami harus mendengar sirine, setiap saat kami harus melihat mobil ambulan maupun mobil jenazah yang silih berganti hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan kami harus membaca, kami harus mendengar ada banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 yang akhirnya satu persatu menghadap hadirat Tuhan. Bukan karena mereka tidak mendapatkan pertolongan, tetapi Engkau yang berkuasa atas kehidupan ini, sehingga Engkaulah yang mengambil mereka satu persatu di saat kami belum siap benar. Bapa di dalam surga, tentu Engkau mengetahui itu.
Engkau mengetahui jerit kami, Engkau mengetahui tangis kami, Engkau mengetahui keluh kami. Oleh sebab itu kasihani kami ya Tuhan. Bukan saja memperhatikan doa-doa kami, tetapi kami percaya Engkau akan mengangkat sakit penyakit itu dari kami. Engkau akan memusnahkan, menyingkirkan pandemi COVID-19 tidak lama lagi. Bapa di dalam surga, Engkau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau menyertai sepanjang kehidupan kami. Bahkan saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit, Engkau akan menolongnya dan Engkau akan membebaskan mereka. Upaya setiap para dokter jurawat yang terlibat di dalam penanganan COVID maupun sakit yang biasa, tenaga pastoral yang mendampingi mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kedamaian, kesentosan sehingga mereka boleh lebih lagi melayani Tuhan di bidang mereka. Bahkan kalau Engkau memberikan saudara-saudara kami yang sudah lanjut umur, Tuhan akan memberkati dengan kekuatan, kedamaian, kesentosan sehingga mereka terus berharap bahwa Tuhan akan memberikan pembebasan pada akhirnya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami yang berupaya keras untuk mengentaskan kami dari berbagai macam persoalan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh bekerja melayani Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan saat ini kami juga memohonkan berkat untuk kehidupan kami masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 dan 2.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.